Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, tugas besar sistem inventory. Kami ingin menganalisis sebuah paper berjudul Hybrid Price and Stock Dependent Inventory Model for Perishable Goods with Advanced Payment Related Discount Facilities under Preservation Technology. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Aldinil Haki, Dewita Afiani, Muhammad Ilham Noval Bahar, Oki Joy Riza Ginting, Raffi Greta Perdana. Outline dari PPT kali ini adalah latar belakang, gap permasalahan, aspek struktural, aspek fungsional, diagram alir, komponen model dan asumsi, acuan model, formulasi dan penjelasan model, contoh numerik, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi sistem, yaitu latar belakang. Kebijakan bisnis saat ini bergantung pada strategi pemasaran yang kompetitif. Sangat sulit bagi setiap pelaku bisnis atau penjual untuk bertahan dalam persaingan. Nah, untuk menarik konsumen sekaligus calon konsumen agar menjadi pembeli tetap, pelaku usaha itu menggunakan berbagai jenis strategi diskon, misalnya potongan harga, diskon kuantitas, diskon perdagangan, diskon musiman, diskon karena pembayaran di muka, dan lain-lain. Di antara semua itu, diskon perdagangan dan kuantitas adalah praktik umum dalam setiap bisnis. Saat ini, diskon karena fasilitas prabayar menjadi tren baru dalam dinamika pasar. Umumnya, fasilitas prabayar telah ditawarkan oleh para penjual untuk memotivasi konsumen agar membeli barang. Sifat permintaan bergantung pada banyak faktor, yaitu harga jual, ketersediaan, stok, waktu, kualitas produk, keramahan, lingkungan produk, tidak tepatan, dan lain-lain. Dengan demikian, peneliti atau pengambil keputusan mengambil tingkat permintaan sebagai bentuk hibrida antara tingkat persediaan, harga jual, dan waktu. Kemudian untuk memeriksa keaslian model, 3 contoh numerik diselesaikan oleh perangkat lunak seperti Lingo dan model matematik. Dia permasalahan dari paper yang kami ambil ini adalah, dalam sistem, konsep kebijakan pembayaran di muka dengan fasilitas diskon dan investasi reservasi tetap juga diperkenalkan. Kemudian, sistem inventaris ini memodelkan secara matematis dengan mengatur persamaan diferensial dan menyelesaikan persamaan-persamaan. Keuntungan rata-rata yang sesuai dari model yang diusulkan diperoleh sebagai masalah maksimasi nonlinier. Untuk memeriksa optimalitas solusi dari masalah maksimasi nonlinier yang diperoleh, beberapa hasil diturunkan dengan bantuan konkavitas semu dan kondisi optimalis fungsi tujuan dari masalah maksimasi nonlinier. Kemudian, untuk membenarkan modelnya, 3 contoh numerik diambil dan dipecahkan oleh perangkat lunak Lingo. Kemudian aspek struktural. Terdapat 3 struktur utama dalam jurnal yang dibahas kali ini, yaitu supplier, penjual, dan konsumen. Penjual akan memesan barang ke supplier. Dari pesanan tersebut, supplier akan mengirimkan barang berupa produk yang mudah rusak, misalnya makanan, sayuran, biji-bijian, dan lain-lain. Pengiriman dilakukan menggunakan moda transportasi truk. Barang yang dikirim menggunakan truk lalu sampai ke penjual. Barang tersebut kemudian dijual dan dibeli oleh konsumen. Sebelum melakukan transaksi pembelian, konsumen akan terlebih dahulu meminta barang yang mereka inginkan. Baru setelah itu, konsumen akan membayar sesuai harga barang yang dijual. Setelah aspek struktural, next. Maka kita akan membahas aspek fungsional. Dalam aspek fungsional, saat user hendak membeli barang, maka ketersediaan barang yang diminta akan dicek terlebih dahulu. Jika barang masih tersedia, akan terjadi transaksi pengeluaran barang. Jika barang tidak tersedia, maka perlu pengecekan persediaan di gudang. Jika barang di gudang masih tersedia, kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Namun jika barang di gudang habis, penjual perlu melakukan pemesanan barang ke supplier sebanyak ukuran lot yang ditentukan. Selanjutnya, komponen model. Pertama ada masalah. Masalahnya adalah penentuan kebijakan dan strategi inventory optimal dari sistem persediaan untuk barang-barang yang mudah rusak dengan permintaan hibrida yang bergantung pada harga jual dan stok di bawah penimbunan sebagian dengan rasio tetap. Kriteria performansi, yaitu meminimasi ongkos total dan memaksimalkan keuntungan. Variabel keputusan, persediaan periode KI atau TI
dan panjang siklus. Parameternya, ukuran produk dalam satuan unit, permintaan dalam satuan unit, biaya pemerosotan dalam satuan dolar per order, dan biaya kerusakan. Asumsi. Yang pertama, kemerosotan atau deterioration. Dimulai langsung setelah menerima hasil dan tingkat kemerosotan konstan. Item atau ancang-ancang tidak signifikan dan tingkat pengisian replenishment rate tak terbatas. 3. Permintaan yang bergantung pada harga dalam bentuk linear, buka kurung alpha min BP, tutup kurung produk secara bertahap merosot dengan kenaikan harga. Namun, permintaan dalam bentuk non-linear CP pangkat min lambda menurun drastis dengan kenaikan harga. Jadi, keseimbangan dari karakteristik dalam masalah ini memiliki dua pola permintaan yang berbeda, yakni hibridisasi yang mengambil bentuk konteks kombinasi untuk mencapai permintaan yang lebih stabil dalam situasi pemasaran. Harga hibrida dan permintaan bergantung persediaan yang diasumsikan untuk mengembangkan model yang diusulkan ini, dan bentuk matematikanya dinyatakan sebagai berikut. D buka kurung I buka kurung P sama dengan himpunan alfa kali P tambah BI kali T, di mana IT lebih besar dari 0, alfa kali P, di mana IT kurang dari sama dengan 0. Dan seterusnya. Next. 4. Horizon perencanaan persediaan tak terbatas. Yang kelima, untuk mengurangi tingkat kemerosotan atau deterioration rate produk, teknologi pengawetan telah dimasukkan dan tingkat pembusukan baru diambil sebagai theta sama dengan theta 1 pangkat alpha 1, di mana theta 1 adalah tingkat pembusukan asli produk dan alpha 1 adalah parameter pengendalian investasi teknologi pengawetan. Yang keenam, kekurangan diizinkan tetapi dipenuhi dengan ketetapan risiko alpha tertentu. Rasio tertentu. Selanjutnya, ini merupakan diagram alir yang kami desain. Di sini yang kami gunakan adalah total keuntungan sistem. Sebenarnya fungsi tujuannya itu lebih ke total profitnya. Nah, total profitnya itu adalah 1/P terhadap total keuntungan sistem. Jadi kami mengambil acuannya hanya terhadap total keuntungan sistem, di mana nanti ketika menghitungnya untuk nilai akhirnya tinggal dari nilai total keuntungan sistem, kemudian dikali 1/P. Nah, di sini terdapat ada 8 biaya. Yang pertama itu biaya pesan, biaya simpan, biaya kekurangan, biaya modal, kemudian ada biaya pembelian, pendapatan penjualan, total biaya peluang, dan perawatan teknologi, di mana setiap contohnya seperti yang biaya pesan, di sini dia ada variabelnya itu biaya pemesanan ulang, kemudian terhadap biaya simpan itu berarti juga terhadap biaya penyimpanan per unit waktunya, dan juga terhadap level inventory, di mana level inventory ini dipengaruhi oleh ada tingkat kerusakan yang tidak dapat dikontrol, dan juga waktu inventory ketika inventory sama dengan 0. Nah, di sini kemudian ada biaya kekurangan. Di biaya kekurangan ini berarti masih terhubung terhadap biaya penyimpanan juga, dan juga level inventory, di mana level inventory-nya ini ada tambahan yaitu panjang siklus, terus kemudian tingkat kerusakan, dan juga tingkat backlog. Backlog itu barang pemesanan yang tidak dapat dilayani seperti itu. Nah, karena di asumsi tadi ada tertulis kalau misalkan kekurangan itu diasumsikan dia boleh dengan rasio tertentu. Nah, artinya tingkat backlog di sini bisa diatur, terkontrol. Kemudian selanjutnya ada biaya modal. Biaya modal di sini ada terhadap level inventory ketika kemudian ada waktu ketika inventory sama dengan 0, juga ada dipengaruhi tingkat kerusakan, juga ada persentase dari diskon sendiri, tingkat backlog juga, dan juga panjang siklus. Terus juga terhadap biaya beli per unitnya ini yang berhubungan terhadap modal. Nah, di mana biaya beli ini juga mempengaruhi biaya pembelian. Total biaya pembelian ini di mana juga ada
jumlah produk, jumlah produk maksimum, dan juga kita juga harus tahu jumlah kekurangan maksimum akhir siklus. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada pendapatan penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah kekurangan maksimum akhir siklus terhadap level inventory dan juga tingkat kerusakan. Dan juga dua yang terakhir ada total biaya peluang. Nah, biaya peluang ini berarti biaya peluang sendiri, kemudian ada tingkat backlognya sendiri, ada waktu ketika inventory sama dengan nol dan panjang siklus. Yang terakhir, sini ada perawatan teknologi. Karena judulnya terhadap preservable teknologi, berarti kita memerlukan biaya investasi untuk perawatan teknologinya sendiri dan juga saling berkaitan terhadap panjang siklus. Oke, selanjutnya acuan model. Pada paper ini mengacu pada model Cambini and Martin. Selanjutnya adalah formulasi model, di mana seperti yang kita lihat di tabel yang bisa kita lihat disajikan, notasi dari formulasi model adalah seperti I, CO, CP, CH, CB, CD, CF, dan lain-lain. Next. Selanjutnya penjelasan model. Yang pertama, biaya pesan atau ordering cost per siklus adalah C0. Biaya penyimpanan persediaan atau holding cost per siklus adalah CH sama dengan CH integral dari 0 sampai T1 I T DT. HC sama dengan CH dikali alfa P per theta tambah beta kuadrat dikali eksponen theta tambah beta kali T1 dikurang theta tambah beta kali T1 min 1. C. Biaya pembelian atau purchasing cost per siklus. PC sama dengan 1 dikurang D dikali CP dikali dengan S tambah R sama dengan 1 dikurang D dikali CP dikali alfa P per theta tambah beta dikali eksponen dari theta tambah beta dikali T1 min 1 ditambah dengan K alfa P dikali dengan T min T1. D. Biaya modal atau capital cost. CC sama dengan LIE dikali 1 kurang D dikali CP dikali alfa kali P per theta ditambah beta dikali dengan eksponen theta tambah beta dikali T1 min 1 ditambah K kali alfa P dikali dengan T min T1. Selanjutnya bagian E, biaya kekurangan inventory atau shortage cost per siklus adalah SC sama dengan min CB integral dari T1 menuju T IT DT sama dengan CB alfa dikali P dikali K dikali dengan T min T1 kuadrat per 2. Bagian F, biaya peluang atau opportunity cost per siklus. C sama dengan C1 integral dari T1 menuju T dikali alfa kali P dikali dengan 1 kurang K DT sama dengan C1 alfa kali P dikali dengan 1 min K dikali dengan T min T1. Oke, pendapatan penjualan atau sales revenue. Sales revenue sama dengan P dikali integral 0 sampai T1 dikali alfa dikali P ditambah beta IT DT ditambah PR sama dengan P alfa P T1 tambah P beta alfa dikali P per theta tambah beta kuadrat dikali eksponen theta tambah beta dikali T1 min theta tambah beta dikali T1 min 1 ditambah PR. Selanjutnya biaya teknologi pengawetan atau preservation technology cost PTC sama dengan epsilon T. Oleh karena itu total keuntungan sistem ditentukan oleh X sama dengan
SR dikurang C0 dikurang HC dikurang 1 dikurang D dikali CP dikali S tambah R dikurang SC dikurang OC dikurang CC dikurang PTC. Oke, kemudian akan saya lanjutkan di sini merupakan model dari Kambini dan Martin, di mana yang dilihatkan di sini dia teorema yang dipakai adalah teorema 3.2.9 dan 3.2.10. Di sini ada R terhadap waktu yaitu dengan fungsi F terhadap waktu dibagi dengan G terhadap waktu dikali waktu itu sendiri, di mana mereka merupakan bilangan Rn, R pangkat N. Nah, di sini untuk memaksimalkan keuntungan total atau total profit, di sini menggunakan turunan parsial pertama. Di sini sebentar. Oke, maaf. Saya lanjutkan. Jadi di sini yang digunakan yang persamaan satu itu dia berarti dia terhadap turunan terhadap TP total profitnya itu terhadap waktunya sendiri, yaitu sebenarnya 1/T terhadap rumusan yang persamaan satu ini. Kemudian yang persamaan duanya ini di sini dibedakan itu terhadap dia kemudian dikurangi terhadap 1/T dikali total profit itu sendiri. Selanjutnya, nah setelah kita menyelesaikan persamaan 1-2, kita akan mendapatkan nilai optimal dari T1 itu sendiri atau waktu ketika waktu inventory. Nah, terus terbukti bahwa di sini terbukti kalau misalkan total profitnya ini akan mencapai maksimum ketika di sini dilambangkan dengan T1 bintang dan T besar bintang, yaitu dengan cukup memaksimasi fungsi tersebut. Nah, di sini ada digunakan juga matriks Hessian. Di sini persamaan Hessiannya dari kita lihat di sini terhadap fungsi T terhadap T besar dengan rumus seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, kemudian didapatkan juga, nah karena di sini dia sama dengan T besar, terus juga turunan pertamanya itu yaitu terhadap turunan F terhadap waktunya itu sendiri sama dengan seperti persamaan satu yang tertera di layar. Kemudian juga kemudian diturunkan terhadap T1 dan T, maka didapatkan fungsinya seperti ini. Yang di bawah yaitu untuk mempersingkat waktu mungkin teman-teman bisa melihat sendiri, dan juga yang sebelah kanan juga terhadap di sini dapat dilihat bahwa turunan kuadrat F terhadap T dan T besar per T turunan T terhadap turunan T besar sama dengan CB atau cos terhadap alpha P terhadap K itu tingkat kerusakan tertentu terhadap kekurangan barang tertentu. Kemudian lanjut. Nah, di situ nah ini sebenarnya merupakan turunan-turunan dari matriks Hessian terhadap persamaan net sendiri. Kemudian lanjut. Nah, pada akhirnya di sini kita lihat berdasarkan teorema pada model Kambini dan Martin. Di sini total profit ini kan kita mencari nilai maksimum globalnya. Nah, di sini didapatkannya itu kita bisa melihat menganalisis dari terhadap CH dikurang price terhadap beta ditambah 1 plus LI E dikali 1 min D
dikali theta plus beta terhadap dikali CP, kemudian CP terhadap K, dan dikali alfa kali P kuadrat, kemudian kali E pangkat theta plus beta kali T. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita ke contoh numerik. Pertama, example 1. Ketika model terdiri dari harga non-linear dan permintaan stok linear, nilai hipotesis dari parameter inventory adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat. Dan nilai ekspresinya adalah 0,0605. Oleh karenanya, beta kurang dari 1 per P kali CH plus dalam kurung 1 plus LIE dikali 1 min D kali theta plus beta kali CP. Akibatnya, total profitnya mencapai nilai maksimum global pada titik yang merupakan solusi persamaan 15 dan 16. Next. Berikut adalah tabel solusi dari Linggo dan Matematika. Untuk stock in period, yaitu 2,8642, cycle length 3,0319, rata-rata profitnya sama dengan 485,9250 dolar. Initial stock yaitu 83,5176 kintal dan maximum storage sama dengan 4,1308 kintal. Next. Dan ini adalah lokasi solusi optimal berbentuk tekung, di mana TP adalah total profit. Kemudian next. Contoh numerik 2. Ketika model terdiri dari harga hybrid, kombinasi konveks dari harga linear dan non-linear, dan permintaan terkait stok linear, nilai hipotesis dari parameter inventory adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini, nilai parameter P-nya diambil 0,5, dan nilai parameter yang tersisa sama seperti pada contoh 1. Dan next. Solusi optimalnya menggunakan Linggo dan Matematika, stock in periodnya atau T1 sama dengan 2,51543 bulan. Kemudian waktu siklus atau cycle length yaitu 2,62486 bulan. Kemudian rata-rata profitnya 696,8320 dolar. Initial stock yaitu 96,2208 kintal dan maksimum storage sama dengan 3,5636 kintal. Next-nya. Dan ini adalah gambar lokasi optimalnya dari contoh 2. Next. Kemudian contoh 3. Ketika model terdiri dari harga linear dan permintaan terkait stok linear, nilai hipotesis dari parameter inventory adalah sebagai berikut. Kemudian hasilnya, next. Pada tabel 4, stock in periodnya sama dengan 2,2705 bulan, cycle length-nya sama dengan 2,3396 bulan, rata-rata profitnya sama dengan 850,144 dolar, initial stock sama dengan 107,425 kintal, dan maksimum storage-nya sama dengan 2,7960 kintal. Next. Nah, ini adalah gambar solusi optimal dari contoh 3. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan dalam kegiatan inventory ini, model persediaan untuk barang yang modal telah diselidiki. Model ini dikembangkan dengan asumsi harga jual dan permintaan pasar hibridisasi terkait persediaan teknologi, reservasi, fasilitas pembayaran lanjutan, dan backlogging parsial dengan tingkat backlogging konstan. Kemudian, untuk membenarkan realitas model yang diperankan, 3 contoh numerik dikerjakan oleh perangkat Linggo dan kecepungan fungsi objektif juga diperlihatkan secara grafis oleh perangkat lunak MATLAB. Akhirnya, analisis sensitivitas dilakukan untuk menggambarkan konsekuensi dari parameter inventaris yang dikenal pada kebijakan praktisi. Dapat disimpulkan bahwa model ini dapat diterapkan dalam industri barang-barang musiman seperti sayuran, biji-biji makanan, dan lain-lain. Di masa depan, model persediaan yang diusulkan dapat ditingkatkan dengan memperkenalkan permintaan variabel yang bergantung pada waktu, jumlah diskon, kesegaran produk, produk level hijau, periode kredit, dan lain-lain. Next. Kelebihan dan kelemahan theta. Yang pertama, kelebihan.
terdapat 3 numerical example yang membantu pembaca menjadi lebih paham. Yang kedua, notasi formulasi jelas. Yang ketiga, aspek struktural dari penelitian cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, hanya bergantung pada variabel stok pada barang. Yang kedua, formulasi yang sulit dipahami untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan strata 1 atau S1. Ya. Demikianlah presentasi tugas besar yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.